Halo guys, balik lagi sama gua Arbes and Silvero, Soluna gua. Jadi hari ini guys, gua mau ngecek alternator sama aki Silvero ya guys. Kenapa? Karena tadi pagi itu gua agak susah ya guys, agak susah nyalain Silvero. Gue lihat tekanan pengisian akinya itu sebelum gue nyalain mobil ada di angka 9 kalau nggak salah guys. Normalnya itu mobil kalau habis dimatiin itu ada di angka 12-an ya guys. Nah ini tadi pas mobil udah dimatiin, udah ada 3 hari gue nggak nyalain. Ampernya itu ada di voltasenya itu ada di angka 9 guys. Dan gua agak kesusahan ya guys buat nyalain Silvero tadi pagi itu. Nah, makanya hari ini gua mau ngecek nih guys. Jadi ini tadi pagi pas gua mau nyalain Silvero nih guys. Nah, jadi ini untuk mengukur voltase akinya guys, tegangan akinya itu gue pakai lighter ya guys. Lighternya tuh yang merek Baseus guys. Nah ini ya, nah ini merek Baseus nih guys. Gue coba dia bisa buat ngecas juga, ada kabel buat ngecas juga tuh ya. Tuh di 10,1 ya tadi guys. Nah ini kita coba start nih. Tuh agak susah naiknya guys. Ini gue nggak tahu ya, ini ada di akinya atau di apanya, nih gue nggak tahu nih. Makanya gue mau cek dulu nanti. Oke, guys. Nah jadi itu kalau lagi posisi nyala itu guys, mesin udah nyala, ada di 13,8 guys pengisiannya ya. Tapi dia ngedrop terus nih guys. Dia ngedrop sampai 10. Pada waktu kemarin itu sampai 9,9 kalau mobil nggak dipanas-panasin. Gue sih ada feeling ke aki sih guys, bukan ke alternator. Cuma nanti kita cek aja. Jadi bisa dicek ke shop and drive dulu nanti. Oke. Ikutin terus guys. Nah ini gua udah sampai di shop and drive nih guys. Kebetulan di dekat rumah gua ada salah satu cabang dari shop and drive-nya, dan gua langsung ke sini aja guys. Nah di sini gua mau ngecek aki gua ya guys. Jadi kalau kita mau ngecek kualitas aki kita di shop and drive itu free ya guys, masih gratis. Jadi tidak dipungut biaya apapun guys. Nanti mereka ngebantu untuk ngecek kualitas dari si aki kita. Mas ini kalau buat ngecek aki gini di shop and drive gratis ya? Gimana? Nanti kan ditekan 5 detik nih. Kalau turun di hijau bagus, kuning waspada, dia merah rusak. Kalau ini udah di merah ya? Berarti aki ya? Iya, coba di starter. Itu tadi saya starter udah mulai susah. Iya. Bentar ya. Aki ya? Jadi ini bukan alternator ya mas? Apa? Bukan alternator yang rusak? Alternator dia pengisian, dia harus nyala dulu. Dia harus nyala baru ketahuan alternator rusak apa enggak. Oh gitu. Kalau kayak gini, misalnya mas saya nyala ini, kayak tadi kan bisa nyala tuh. Terus diukur alternatornya bisa? Coba ya, bentar. Mudah-mudahan bisa nyala biar diukur alternatornya. Tapi kalau kayak gini pasti aki atau alternator mas? Pasti aki ya? Aki juga udah ngedrop.
Kalau alternator dia biasanya akinya voltasenya di bawah 12. Kalau ini sih Ini voltase normal, memang pas ngangkatnya udah nggak kuat. iya, voltasenya itu ini ada di 13. Kalau misalnya alternator itu udah pasti voltase aki itu drop. Kalau kan dia nggak ada pengisian kaki. Iya, jadi kan pas saya starter itu voltasenya ada di 10, 9,9. Itu minimal di 11. Oh. Di sini aki kan ada ya, Mas? Oke. Oke guys, jadi sekarang gue udah OTW mau ke tempat alternator. Jadi tadi gue di Shop and Drive, mobil gue udah minta tolong nyalain dulu di jumper pakai aki yang ada di sana. Jadi gue itu mau ke tempat tukang alternator langganan gue guys. Jadi anak-anak Soluna Bekasi itu rata-rata servis alternatornya itu di sini guys. Nah jadi tadi kenapa gue belum ganti aki? Gue mau cek dulu nih alternator gue di sini, dan menurut gue di Shop and Drive itu akinya lumayan murah, lumayan lah guys. Kalau dibandingin sama di luar sih agak lebih mahal dikit, cuman mereka berani garansi 18 bulan guys, aki baru ya. Nah makanya kemungkinan nanti gue ganti akinya di Shop and Drive guys. Nah sekarang jadi gue OTW ke tukang alternator. Nah ini tempatnya tuh ada di Galaxy ya guys, perumahan Galaxy. Kalau yang udah anak-anak Bekasi pasti sering lah ke sini. Nah ini jembatan Galaxy. Habis itu nanti kita di sini puter balik gitu guys, belok kanan gitu, kayak ada belok kanan itu tuh kayak mobil warna hitam tuh. Nah jadi nanti kita belok kanan gitu, kita masuk ke samping jembatan ya guys. Nah kita jangan naik ke jembatannya lagi guys, kita ambil arah kirinya. Nah kita masuk ke arah sini guys. Nggak jauh dari sini tuh, deket banget ya guys. Di sebelah kiri jalan tuh udah ada tuh servis radiator, servis alternator tuh di sini tempatnya nih guys. Nah, nih sebelah kiri jalan nih guys tempatnya. Nah, nyampe sini langsung dibongkar ya guys alternator gua. Mau dicek-cek dulu, mungkin ada beberapa komponennya sudah mulai lemah atau gimana gitu ya kan. Pokoknya langsung dicek lah. Aksesorisnya nggak ada sih, maksudnya audio juga standar gitu, nggak ada yang ini banget sih. Jadi kalau ampernya berkurang bisa dari apa aja tuh Mas biasanya? Bisa dari kumparan bisa. Kumparan bisa. Terus apa lagi? Dari dioda. Dioda bisa. Dari IC. Dari IC bisa juga. Oh, tapi ini kalau dilihat dari kabel apa? Udah hitam apa masih kuning? Apa masih bagus? Kalau kumparannya ini kan ada dua macam, ada yang model kawat besar, ada yang kawat kecil. Kalau ini kawat kecil. Oh. Tapi kalau dilihat dari mata itu masih bagus atau enggak? Kalau dilihat dari luar sih kelihatannya masih bagus, oke ya. Oke. Kalau Mas siapa namanya? Dadang. Nih apa nih nama tempat dinamonya? Galaxy Elektrolit. Nah, anak-anak TSC Bekasi biasanya kalau benerin alternator nih kesini nih. Mas Dadang mau nanya, kalau aki sama alternator itu lebih pengaruh mana? Alternator. Jadi kalau ampere akinya kecil, alternatornya gede, gimana itu? Itu nggak ada masalah, itu mesinnya aman. Itu nggak stabil lah, nggak bakal tekor. Tapi kalau kebalik, kalau akinya ampernya yang gede,
nggak ngejar gitu ya. Jadi mendingan alternatornya yang gede, akinya kecil nggak apa-apa. Oh gitu. Paling di umur akinya aja. Oh, umur akinya yang kalah. Umur akinya ya kalau bisa pakai yang gede, biasanya lebih panjang. Lebih awet gitu ya. Kalau kecil biasanya itu ya umurnya agak pendek. Oh. Kalau servis alternator Saluna berapaan di sini? Kalau servis ya, kalau misalnya komponennya cuma satu gitu, itu bisa 3,5, bisa 450 tergantung kerusakannya ya. Oh. Cuma kalau ganti dalaman isinya semua itu sekitar 800-an. 800-an. Oh gitu. Kalau dalamannya itu. Kalau servisnya ya enggak nyampe segitu. Enggak nyampe segitu. Ganti ya. Kalau ganti dalamannya semua. Kalau ya komponen salah satu itu bisa 2,5, bisa 2,5. Oh gitu. Iya. Oke lah kalau gitu tinggal lihat punya saya dulu ya. Kita cek aja dulu nih. Oke. Mas, sebenarnya kalau alternator ini pantangannya apa? Nah, terus ya paling kena air aja. Jangan sampai kesiram ya. Kalau dicuci ya nggak apa-apa sih, cuman harus dikeringin dulu. Oh. Kebanyakan kalau ada yang gitu yang udah kejadian habis cuci mesin langsung dihidupin. Oh. Ya, kebakar. Itu konslet. Iya maksudnya. Oh. Tapi kalau ini nggak kebakar kan? Enggak. Kalau kebakar mah ngisinya ya nggak bakalan ada. Kalau kita cuma nanya kurang doang. Iya. Banyak kemarin juga sama HRP gitu. Honda Jazz RX itu banyak lucu sendiri dari rumah kejadian gitu. Alternatornya yang ngebul. Waduh. Gak tahan juga kena air. Kalau kayak kena misalnya hujan gitu. Iya. Kata sih jarang Ya. Kebanyakan yang habis dicuci masih basah gitu. Langsung dinyalain nggak boleh ya? Jadi nggak dikeringin dulu. Kalau orang mungkin pembasahan. Iya. Kalau nggak biar turun dulu lah airnya. Itu lagi mau ngecek apa tuh mas? Rotornya enggak. Oh. Biasanya rotornya kurang gede biasanya. Kalau kurang Pale gimana rotornya masih bagus apa kurang? Bagus. Itu apanya mas? Dioda. Oh itu diodanya tuh guys. Nah itu diodanya tuh. Mas, sekitar 10 menit katanya. Itu boy. Sudah nih. Hah? Sudah nih. Itu enggak. Paling enggak kira akan ya 10 menit deh. 10 menit deh. Dipegang mana ya? Tukang. Oh, Mas Ferry. Mas Ferry. Gimana? Diodanya masih oke. Servis bocor atau enggak? Jadi ini alternatornya guys, dulu gua servisnya di sini juga nih. Ya rekomen lah kalau mau servis alternator di sini. Ya nggak mas? Mas siapa namanya mas? Ali Imron. Ini dari negeri Arab nih namanya Ali. Jadi apanya nih? Gede, mungkin bagusnya. Jadi ini alternator masih oke? Masih bisa. Terus yang bikin dia lemah apanya mas? Kalau IC kan nggak bisa dicek manual. Kayaknya dari IC-nya. Kalau IC-nya udah jual? IC-nya berapaan? Oke. Komandan. Oh kalau IC itu nggak bisa dicek ya? Bisa dicek, soalnya elektrik. Oh iya. Ini kalau nggak salah namanya rotor guys. Rotor ini yang diganti ya di alternator gue guys. Katanya ini udah mulai kurang bagus. Masih bagus sih, cuma kurang bagus. Nah makanya tapi gue diganti sama rotor copotan tapi masih bagus guys. Nah gitu.
Dan ini guys, alternator punya grid guys. Memang lebih besar ya guys dibandingin Soluna. Soluna itu kalau di upgrade ampernya itu bisa sampai 50 sampai 60 guys. Dan kalau grid itu kalau di upgrade itu bisa sampai ke 80-an guys. Nah, makanya di sini gue ditawarin nih guys sama Mang Dadang untuk pakai yang punya grid Corolla. Dari bentukannya itu udah beda ya guys, besarnya itu juga udah beda. Tadi kan makanya gue tanya sama Mang Dadang kan, mendingan aki yang gede atau alternator yang gede. Jadi gue kan aki yang bawaan gue tadi itu kan 80 ampere tuh guys. Nah sedangkan alternator Soluna gue itu cuman mampu 50-60 ampere guys. Makanya mendingan ampere akinya yang dikecilin, alternatornya yang dinaikin gitu. Jadi rencana gue sih nanti gue beli akinya itu yang sekitar 60 ampere aja guys. Jadi aki gue agak kecilan nanti dari yang sebelumnya. Tapi alternatornya ampernya gue naikin gitu. Oh iya, di Mang Dadang ini alternator punya grid itu ditawarin dia ke gua itu harganya 1 ya guys, 1,2 lah kalau nggak salah gua tuh. Rencana sih kayaknya gua mau ambil deh guys. Gua mau nyobain alternatornya yang digedein, gimana rasanya akinya yang dikecilin. Tapi jangan kecil-kecil banget ya guys, jangan sampai kayak cuma 30 ampere, ada yang 25 kan, ada yang 35 lah gitulah. Jangan terlalu kecil juga ya guys kalau mau ganti akinya. Makanya gue ngimbanginnya aki gue yang 60, alternatornya gue naikin ke 80 gitu. Nah jadi yang alternator yang buat Soluna gue itu, yang bawaan Soluna gue rencananya buat serep aja nih guys. Jadi buat taruh di bagasi, kalau ada apa-apa tinggal bongkar pasang aja guys alternator gue gitu. Nah ini perbedaannya nih guys, perbedaan alternator grid sama Soluna. Kelihatannya guys beda banget. Gedenya beda banget guys. Kalau karena gulungannya mungkin lebih banyak ya guys, gulungan kabelnya si dinamonya itu guys. Gimana Mang kalau ngecek alternatornya Mang? Ini kalau Tadinya kan itu muter aja 13, cuma sampai 13,7. iya. Kalau mesin nyala tadi itu yang alternator yang di mobil tadi. Nah kalau Mamang putar itu berapa? Ini kalau normal ya harus di atas 14. Normal di atas 14 ya. Tuh, naik ya. Iya. Iya. Oke. Ya. Berarti kalau normal pas diputar lampunya mati. Iya. Oh, Kalau nggak mati itu nggak bagus. Kalau lampunya tetap nyala itu nggak bagus. Ada yang suka matinya redup, ya mati total gitu. Oh, Itu gitu. tekor itu. Isinya. Oke. Kelar guys, kelar untuk masalah peralternatoran. Nah sekarang gue mau balik lagi nih guys ke shop and drive yang tadi buat ngurusin aki gue guys. Jadi di samping Mang Dadang tadi juga ada yang jual aki ya guys. Dan pas gue tanya di sana, harga akinya dia minta kisaran sih 1,5 sampai 1,6 guys, yang 60 ampere, yang GS ya guys, GS yang warna hijau itu akinya guys. Nah di sini gue tanya harga akinya itu guys, yang merek sama 60 ampere juga. Di sini harganya malah murah guys. Aki kita diambil, ada potongan jadi cuma 1,1. Ya udahlah, makanya gue belinya di shop and drive aja. Udah gitu garansinya 18 bulan guys. Kalau gak, nah ini nih guys, aki yang gue pakai nih guys, 60 ampere.
Nah, jadi ini tuh garansinya 18 bulan dengan syarat per 3 bulan itu kita harus cek nih akinya guys. Jadi 3 bulan sekali kita harus datang ke Shop and Drive buat ngecek kualitas akinya guys. Jadi ya nggak apa-apa lah ya sekalian ngecek aki. Lagi pula dapat garansinya 18 bulan. Ya menurut gue sih mendingan belinya di sini ya guys daripada belinya di luaran nggak ada garansinya. Udah ada yang harganya lebih mahal, terus garansinya cuman tadi yang gue tanya di samping Mang Dadang itu garansinya cuman dia bilang 1 bulan apa 3 bulan gitu, gue lupa lah. Udah harganya lebih mahal, garansinya lebih dikit. Ya udah mendingan gue di sini guys. Nah, kalau untuk aki ada lagi nih guys, karena gue belinya aki kering yang modelnya kayak gini, lupa gue tipenya deh guys. Nah itu garansinya 18 bulan. Tapi kalau yang di bawah ini garansinya itu cuman 12 bulan nggak salah deh guys. Makanya jadi setelah gue pikir-pikir gue belinya di Shop and Drive aja guys. Oke guys, mungkin sekian dulu aja sedikit perjalanan Silvero ke bengkel-bengkel. bengkel lagi, tapi nggak apa-apa ya guys. Biar performa mobil kita tuh makin bagus. Kalau jalan-jalan jauh tuh tenang, aman, karena semua part-partnya kita udah ganti. Histori mobil kita tahu sendiri apa yang udah kita ganti. Jadi nggak apa-apa ya guys, ya kita jajan-jajan dikit buat mobil kita guys. Oke guys, thank you yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat bagi para seluruh pengguna Soluna se-Nusantara Indonesia ini guys. Terima kasih yang udah menonton. Bye. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.